Nabi Saleh mempunyai ayah bernama Ubay, kakek bernama Asif bin Masir, dan dua orang adik laki-laki bernama Anar dan Ashkol. Nabi Saleh berdakwah kepada kaum Samud. Orang-orang Samud adalah suatu ras suku yang merupakan bagian dari bangsa Arab. Kaum Samud adalah orang-orang yang mempunyai kekayaan dan warisan, namun orang Samud tidak mengenal Tuhan. Tuhan mereka adalah berhala yang mereka sembah-sembah dan korbankan. Kisah Nabi Saleh dan kaum Samud. Nabi Saleh mengenalkan bahwa yang patut mereka sembah adalah Allah SWT yang menciptakannya, menciptakan lingkungannya, menciptakan tanah suburnya. Dia mengenalkan Allah adalah sebagai Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan dunia, substansi bagi kehidupan mereka. Ciptakan hewan-hewan yang berguna dan memberi manfaat bagi mereka, sehingga memberikan mereka kegembiraan dan kemewahan hidup, serta kesejahteraan jasmani dan batin. Mereka harus menyembah hanya satu Tuhan, bukan patung yang diukir dari batu gunung yang tidak memiliki kekuatan untuk memberi mereka atau melindungi mereka dari ketakutan atau bahaya. Masyarakat Samud kaget dan marah ketika mendengar seruan dan khotbah Nabi Saleh alaihi salam. Ini adalah sesuatu yang baru bagi mereka yang tidak mereka harapkan dari saudara atau anak mereka. Maka pada saat yang sama, ajakan Nabi Saleh ditolak dan mereka berkata kepadanya, "Wahai Saleh, kami tahu bahwa Anda bijaksana, cepat dan cerdas. Pikiran Anda tajam dan pendapat Anda serta semua penilaian Anda selalu benar. Kami melihat tanda-tanda kebajikan dan kualitas terpuji dalam diri Anda. Kami berharap Anda akan bergabung dengan kami dan percayakan kami pada saat krisis dan kesulitan, tetapi semua harapan ini telah gagal dan kepercayaan kami kepada Anda. Harapan kami kepada Anda meleset karena tindakan Anda yang bertentangan dengan kebiasaan dan cara hidup kami." Kisah Nabi Saleh alaihi salam ketika berdakwah. Dalam masa berdakwah, Nabi Saleh alaihi salam memperingatkan mereka untuk tidak membangkang dan mengikuti seruan beliau untuk beriman kepada Tuhan yang telah memberi mereka makanan berlimpah dan kehidupan sejahtera. Mereka diberitahu kisah-kisah tentang orang-orang yang disiksa dan dihukum oleh Allah karena menentang utusan Allah dan mengingkari pesan Allah. Jika mereka tidak menerima dakwahnya dan tidak mau mendengarkan nasihatnya, maka hal yang sama juga akan menimpa mereka. Sebagai anggota keluarga besar, ia memberi dengan ikhlas dan jujur serta tidak mengharapkan atau menuntut imbalan apapun dari mereka. Dia hanya menjalankan misi yang diberikan kepadanya oleh Allah, dan Allah lah yang memberikan ganjaran dan pahala atas usahanya. Setelah gagal dan berhasil menghentikan usaha dakwah Nabi Saleh, dan dilihatnya ia bahkan makin giat menarik orang-orang mengikutnya dan berpihak kepadanya. Para pemimpin dan pemuka kaum Samud berusaha hendak membendung arus dakwahnya yang makin lama makin mendapat perhatian terutama dari kalangan bawahan dan menengah dalam masyarakat. Mereka menantang Nabi Saleh alaihi salam dan untuk membuktikan kebenaran kenabiannya dengan suatu bukti mukjizat dalam bentuk benda atau kejadian luar biasa yang berada di luar kekuasaan manusia. Mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Sebagaimana Nabi Saleh meyakini bahwa perlawanan masyarakat yang menuntut pembuktian berupa mukjizat darinya, menghilangkan pengaruhnya dan menggerogoti kewibawaannya di mata masyarakat, khususnya pendukungnya. Saya menyadari bahwa tujuannya adalah untuk menyebabkan kerusakan. Saya tidak menuruti perlawanan dan tuntutan mereka. Ketika beliau berhasil mendatangkan mukjizat yang mereka minta, Nabi Saleh menanggapi mereka dengan membuat mereka berjanji untuk meninggalkan agama dan ibadah mereka serta mengikuti dan beriman kepada Nabi Saleh. Dan atas permohonan dan petunjuk para pemimpin suku Samud, Nabi Saleh berdoa kepada Allah agar diberikan mukjizat yang membuktikan kebenaran sekaligus mengatasi perlawanan dan pertentangan dari orang-orang yang bersikeras. Dia berdoa untuk meminta kepada Allah menciptakan seekor unta betina dari perut sebuah batu besar yang dia temukan di sisi bukit yang mereka tunjuk. Kemudian atas izin Allah yang Maha Esa dan Pencipta, batu tajam itu terbelah dan keluarlah seekor unta betina dari perutnya. Kisah unta betina Nabi Saleh alaihi salam dibunuh. Sambil menunjuk binatang yang baru saja keluar dari dalam perut batu besar itu, Nabi Saleh berdakwah kepada mereka, "Ini unta Allah
jangan diganggu, dan biarkan mencari makan sendiri di tanah Allah. Ambillah air susunya untuk diminum, maka pada gilirannya kamu akan mencari air untuk dirimu sendiri, dan juga untuk ternakmu. Dan ketahuilah bahwa Allah akan menurunkan asapnya jika kamu mengganggu hewan-hewan tersebut. Unta kemudian berkeliaran di ladang, dan memakan rumput sesukanya tanpa diganggu, dan ketika tiba gilirannya minum air, ia pergi ke sebuah sumur yang disebut sumur unta, dan minum sepuasnya. Dan pada hari selanjutnya, ketika tiba giliran unta Nabi Saleh untuk minum, tidak ada hewan lain yang berani mendekatinya. Hal ini membuat pemilik hewan tersebut semakin kesal. Yang semakin merasa bahwa kehadiran unta tersebut membawa beban bagi mereka. Merupakan gangguan laksana duri yang melintang di dalam kerongkong. Unta Nabi Saleh alaihi salam dibunuh. Perasaan megar dan bangga pergilah para pembunuh unta itu ke ibu kota menyampaikan berita matinya unta Nabi Saleh, yang mendapat sambutan sorak-sorak dan teriakan gembira dari pihak musyrikin akan mereka kembali dari medan perang. Dengan membawa kemenangan yang gilang gemilang, berkata mereka kepada Nabi Saleh, "Wahai Saleh, untamu telah mati dibunuh. Cobalah datangkan akan apa yang engkau katakan dulu akan ancamannya bila unta itu diganggu, jika engkau betul-betul termasuk orang-orang yang terlalu benar dalam kata-katanya." Nabi Saleh menjawab, "Aku telah memperingatkan kamu, jika kamu mengganggu unta itu, maka Allah akan menghukum kamu. Maka jika kamu membunuh unta itu, kamu menunggu waktu hukuman yang Allah janjikan dan telah aku beritahukan kepadamu, lalu terimalah akibat dari kemaksiatanmu. Kepada Allah janji-janjinya tidak akan pernah diingkari. Nikmatilah dengan gembira selama 3 hari ini, dan terimalah akibat Anda pada hari keempat. Ini adalah kehendak Tuhan, takdir Tuhan, dan tidak dapat ditunda atau dicegah." Kisah azab kaum Samud. Ketika Nabi Saleh berdakwah kepada umatnya bahwa akan ada pertanda azab Allah yang akan menimpa mereka, yaitu pada wajah mereka pada hari pertama mereka bangun di pagi hari. Ketika dia mengatakan bahwa itu akan menjadi kuning dan akan menjadi seperti itu lagi. Pada hari kedua wajahnya menjadi merah, pada hari ketiga menjadi hitam, dan pada hari keempat ada siksa yang pedih dari Allah. Ketika mereka mendengar azab yang akan datang yang diumumkan Nabi Saleh kepada kaum Samud, sekelompok pemburu unta mereka membuat rencana untuk membunuh Nabi Saleh sebelum azab yang akan datang. Mereka mengadakan pertemuan rahasia pada malam hari, saat masyarakat masih tertidur lelap, untuk menghindari tuntutan balas dendam dari keluarga Nabi Saleh jika identitas aslinya sebagai pembunuh terungkap. Rencana mereka dirahasiakan dan tidak ada orang lain selain 9 orang yang mengetahui atau mendengarnya. Lihatlah bagaimana kaum Samud dibinasakan, dihancurkan bahkan dimusnahkan di muka bumi, karena dosa dan pelanggaran perintah Allah yang dilakukan oleh sebagian pembunuh unta Nabi Saleh. Hikmah dari perintah Allah di sini adalah kita melakukan apa yang benar, bukan apa yang salah. Karena dengan menunaikan tugas amar ma'ruf nahi munkar yaitu fardu kifayah, maka kita tidak bisa sedikit pun membiarkan atau membesar-besarkan perbuatan kemungkaran apabila kita tidak mampu mencegah dan melindungi diri dari keburukan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Itulah kisah Nabi Saleh alaihi salam dan kaum Samud. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya guys, agar Anda bisa mendapatkan notifikasi video berikutnya.